Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Kita pernah mendengar mungkin ya makna dari lilin Minggu Advent. Minggu Advent pertama, makna lilinnya adalah hope, pengharapan. Minggu Advent kedua, peace. Namun marilah sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh bertatap muka melalui sapaan gembala secara online ini. Dan kami mohon Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mau menyampaikan maksud dan rencana Tuhan dalam firman yang akan dibaca, direnungkan, dan juga diajak kami memperlakukannya dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang mungkin sering kita dengar, apalagi menjelang Natal. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Itulah Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Seorang putra, seorang anak telah lahir untuk kita. Dan saudara, kalau kita beribadah di Gereja Presbyterian Amerika Serikat, maka biasanya tanpa sebuah proses warta atau yang sejenisnya, langsung pendeta masuk ke dalam ruangan gedung gereja dan menyapa seluruh umat yang sudah hadir dengan kata-kata yang itu lagi tiap-tiap hari Minggu. Peace be with you. Damai sejahtera bersama Anda. Dan semua yang datang tidak perlu lihat tayangan di monitor atau di kertas, otomatis bisa menjawab, and also with you, dan besertamu juga. Jadi enak. Kita juga biasa sekarang ini dengan damai yang kita sampaikan, walaupun mungkin sejak datangnya virus yang menakutkan, kita tidak lagi bisa melakukan salam damai seperti biasa. Tetapi yang penting adalah damainya itu yang datang, yang menyapa kita, yang bahkan tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa lilin minggu kedua Advent
mempunyai makna peace, damai sejahtera. Dan memang tadi dikatakan bahwa anak yang telah lahir itu mempunyai nama-nama yang tinggi sebenarnya. Yang pertama adalah penasehat ajaib, counselor yang memang memiliki kewibawaan. Kemudian yang kedua adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Artinya hubungan yang harmonis, yang intim, dekat, yang memang abadi, yang tidak terputus bagi orang yang mengakui Allah, percaya dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Dan yang berikut adalah nama itu Raja Damai. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa damai itu yang telah diberikan kepada manusia. Terserah mau damai atau tidaknya, terpulang ke masing-masing orang. Tapi ketika kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, mempercayai kekuasaannya, kita boleh merasakan seperti yang Dia nyatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, tinggal bersama-sama kamu sepanjang masa dalam keadaan apapun. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan ia juga memberikan penegasan bahwa damai sejahteranya tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Oleh karena itu, lihatlah ketika Yesus bangkit pada hari Minggu yang pertama, hari kebangkitannya itu, malam-malam Dia datangi murid-muridnya yang lari dari kenyataan, yang tidak berani mengakui ketidakberanian, malah dikuasai oleh ketakutan. Yesus tembus tembok dan menyampaikan Eirene Humin, damai sejahtera bagimu. Itulah yang memang menjadi ciri khas kedatangan Kristus. Tidak lain adalah segala ketegangan, segala pertentangan, permusuhan, kemarahan, apapun juga yang memisahkan seorang dari yang lain, Tuhan dan manusia, itu juga diberikan oleh Tuhan. Damai. Ketika saya mengaku percaya, kami yang mengaku percaya, di 22 September tahun 1963 itu mendapatkan buku karangan mendiang Dr. Billy Graham. Judul aslinya Peace with God, tapi sudah diterjemah Damai dengan Allah. Bukankah indah? Lihatlah nyanyian malaikat pada waktu di padang Efrata, tengah-tengah ketakutan para gembala yang menjaga domba-domba, memberikan penghiburan. Muliakanlah Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Damai di bumi. Saudara-saudara, damai ini yang diperlukan oleh setiap orang. Damai karena terjadi ketidaksepahaman, kemarahan, ataupun juga usaha untuk tidak menerima kehadiran. Dan itu semua dinyatakan oleh
Allah di dalam Tuhan Yesus melalui satu sikap tetap datang dengan damai sejahtera, memulihkan kembali sehingga tidak lagi ada permusuhan, tidak lagi ada ketegangan, tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi derita, tidak ada lagi siksa, tidak ada lagi kepahitan, tetapi sudah diganti suasana kelegaan, suasana damai sentosa. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau ketika lilin Minggu Advent yang kedua dipasang, sekaligus kita diingatkan hadirnya, datangnya, yang kita nantikan terus juga, damai dari Sang Raja Damai, Tuhan Yesus. Dan biarlah itu kiranya menenangkan hati kita, menenteramkan tidur kita, juga memberikan keteduhan di dalam segala bentuk kepanikan yang kita alami. Kita bersama-sama tentu merasakan pemulihan Tuhan itu luar biasa, penuh dengan keajaiban, penuh dengan keindahan. Mari kita syukuri dan mari kita jalani hidup itu dengan penuh penyerahan diri. Alami lagi damai. Saudara-saudara, orang-orang yang mungkin kena penyakit, katakanlah kanker, bisa bereaksi pertama-tama menyangka, menolak. Tidak. Masa buat saya? Itu buat orang yang memang jahat. Tapi tidak ternyata. Nah, bagaimana menghadapi, menyikapi orang seandainya disebutkan kena kanker? Atau mungkin tiba-tiba kena stroke. Maka yang dianjurkan adalah hiduplah, belajar berdamai. Berdamai dengan kanker. Oh, bagaimana? Itu kan yang mau meroboti hidup. Itulah yang membuat hidup kita sengsara. Ya, tapi tetap berdamai. Juga dengan stroke. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengalaminya. Di mana mulut ini bengkok. Lidah juga tidak bisa lurus. Bagaimana kita berdamai? Pertama-tama dengan menerima kenyataan itu. Tidak protes, tidak marah, tetapi merasakan hadirnya Tuhan, menghibur, memberikan kekuatan untuk kita menjalaninya. Itulah berdamai sebenarnya, yang boleh kita alami juga. Juga apa yang dialami oleh mendiang istri saya, itu juga dilalui selama 14 tahun dengan berdamai dengan kanker. Dari mulai yang disebutkan the sleeping cancer sampai yang ganas, yang ya katakanlah merusak paru-paru dengan tumbuh dan timbulnya cairan yang membuat sesak pernapasan dan sebagainya. Saudara-saudara, tapi berdamai itu mendatangkan ketenangan. Tidak lagi gentar menghadapi, karena sudah berserah penuh di dalam tangan Tuhan. Biarlah juga ketika kita mau tidur, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita mohon biarlah Tuhan dengan damai sejahteranya menyertai kita sepanjang istirahat malam itu. Damai Tuhan tetap kita akan alami. Bukan saja kalau kita percaya, tapi kalau kita benar-benar melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, yang destruktif, baik kepada orang lain, pada diri sendiri, atau kepada Tuhan malah. Kita lepaskan semua itu, kita mulai merasakan rangkulan Tuhan, jamahan Tuhan, hiburan Tuhan. Dan biarlah kita mengalami
karena penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Bapak telah mengaruniakan kami Raja Damai dalam kehadiran kedatangan Tuhan Yesus, yang bukan saja kami rayakan dalam rangka Natal, tetapi juga kedatangan yang akan datang, kedatangan kembali Tuhan Yesus. Biarlah kiranya saat-saat penantian itu boleh kami jalani dengan benar-benar mengandalkan Tuhan yang perkasa, dan Tuhan juga yang sanggup dan selalu mau menyediakan damai sejahtera bagi kami semua. Pulihkan ya Bapa hidup kami, dan biarlah kami dengan penuh kedamaian merasakan perjalanan hidup kami dalam gonjang-ganjing sehebat apapun di dunia ini. Tetap kami jalani dengan tenang, aman. Kami boleh melaluinya dengan selamat karena pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam namanya kami berdoa. Amin. Dan saudara, sekian perjumpaan kita kali ini. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.